Apa yang membuat orang hanya mementingkan diri sendiri dan egoistis? Evnora, open mic now. Setiap manusia pasti mempunyai ego ya, karena ego manusia merupakan sesuatu yang demikian berharga bagi pemiliknya. Dan karena orang akan melakukan hal-hal yang ekstrim untuk melawan apa yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap egonya. Kata egoisme berkonotasi negatif ya, tapi sebenarnya egoisme itu juga ada yang bersifat positif ya. Jadi dia ini seperti mata pisau yang bermata dua. Jadi pisau ini bisa digunakan untuk mengiris buah atau mungkin bisa untuk kejahatan, tergantung orang yang menggunakannya. Jadi marilah kita melihat sisi lain dari egoisme tersebut. Kalau egoisme bisa menyebabkan orang melakukan hal-hal yang bodoh, irasional, dan destruktif, ia juga bisa membuat mereka bertindak mulia dan sangat berani. Jadi apakah egoisme itu? Edward Bok, seorang editor dan pejuang kesejahteraan manusia, berkata bahwa apa yang disebut oleh dunia sebagai ego dan egoisme sebenarnya adalah percikan api ilahi dalam tanda kutip ya, yang tertanam dalam diri manusia, dan hanya orang-orang yang sudah menyalakan percikan api ilahi dalam diri mereka yang akan mencapai hal-hal besar. Ada sesuatu yang penting dan membutuhkan respect. Setiap manusia merupakan pribadi yang unik dan istimewa, dan dorongan paling kuat dalam diri setiap orang adalah keinginan untuk membela sesuatu yang penting ini dari segala ancaman. Oleh karena itu, Anda tidak bisa memperlakukan orang sebagai mesin, sebagai nomor, atau sebagai massa dan melakukan sesuatu yang buruk terhadap mereka. Semua upaya yang dilakukan untuk membuat manusia sekedar gerombolan tanpa nilai individual telah gagal. Nilai sebagai individu lebih kuat daripada kamp tentara dan penjara. Terbukti lebih kuat daripada bangsawan feodal yang berusaha menjadikan orang sebagai budak belian. Dan ia mempersiapkan panggung untuk menciptakan negara orang bebas. Deklarasi kemerdekaan kita sesungguhnya juga merupakan deklarasi kemerdekaan bagi individu. Penting juga untuk dicatat bahwa deklarasi kemerdekaan kita menempatkan nilai sebenarnya dari seorang individu sebagai hadiah dari Tuhan. Kita memegang kebenaran ini sebagai sesuatu yang tidak perlu dibuktikan, bahwa semua manusia dikaruniai oleh Sang Pencipta mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas siapapun. Anda tidak bisa memisahkan agama dan hubungan antar sesama manusia. Bila Anda tidak yakin ada pencipta yang telah mengaruniai kita hak-hak yang tidak dapat dirampas dan nilai yang sudah ada sejak lahir, Anda tidak bisa mempercayai orang dengan baik. Henry Kaiser berkata bahwa Anda secara otomatis akan mempraktikkan hubungan antar sesama manusia yang baik kalau Anda ingat bahwa setiap individu itu penting. Ini juga merupakan satu-satunya dasar yang benar bagi harga diri atau self-esteem. Orang yang menyadari bahwa mereka adalah sesuatu, bukan karena apa yang sudah mereka lakukan atau seberapa baiknya mereka, tetapi karena rahmat Tuhan yang mengaruniakan kepada mereka nilai yang sudah ada sejak lahir, telah mengembangkan harga diri yang sehat. Orang yang tidak menyadari ini berusaha membuat dirinya penting dengan menghasilkan uang, memperoleh kekuasaan atau nama baik, atau dengan cara-cara lain yang mudah dilihat. Tetapi keinginan kuat mereka yang terus-menerus untuk memperoleh harga diri juga merupakan penyebab sebagian besar masalah di dunia ini. 4 fakta kehidupan yang harus selalu Anda camkan. Pertama, kita semua egois. Dalam arti positif sebagaimana dipaparkan di atas, yaitu mementingkan diri. Yang kedua, kita lebih tertarik pada diri sendiri daripada apapun lainnya. 3. Setiap orang yang Anda jumpai ingin merasa dirinya penting dan mempunyai nilai. Dan yang keempat, setiap orang sangat mengharapkan persetujuan dari orang lain, sehingga dia bisa menyetujui diri sendiri.
Sebenarnya kita semua lapar ego, dan hanya bila ego ini terpuaskan setidak-tidaknya sebagian, barulah kita dapat melupakan diri sendiri, melepaskan perhatian kita terhadap diri sendiri, dan memberi perhatian pada sesuatu yang lain. Hanya mereka yang sudah belajar menyukai diri sendiri yang bisa bermurah hati dan bersahabat dengan orang lain. Jadi apa yang membuat orang hanya mementingkan diri sendiri dan egoistis? Kita biasa mengira bahwa kesulitan yang dihadapi orang-orang egoistis adalah bahwa mereka berpikir terlalu tinggi tentang diri mereka. Kita mengira bahwa andai kata mereka menghentikan penilaian mereka yang terlampau tinggi terhadap diri sendiri. Metode lama yang biasa dipakai mengikis kesombongan orang yang keras kepala dan sulit akur ini tidak pernah berhasil. Cara-cara lama itu hanya membuat orang yang egoistis semakin tidak ramah dan egonya bertambah sensitif. Yang membuat cara ini tidak mempan sebenarnya sederhana. Kita sekarang tahu tanpa ragu-ragu bahwa orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau egoistis itu sesungguhnya bukan karena harga dirinya berlebih, tetapi justru karena kekurangan harga diri. Kalau Anda ramah terhadap diri sendiri, Anda ramah terhadap orang lain, setelah orang mulai lebih menyukai diri sendiri, mereka akan lebih menyukai orang lain. Setelah mereka berhasil mengatasi ketidakpuasan mereka yang menyakitkan terhadap diri sendiri, mereka menjadi lebih sedikit mengkritik dan lebih toleran terhadap orang lain. Sama seperti lapar makanan. Lapar ego adalah sesuatu yang wajar dan dialami oleh semua orang. Dan makanan bagi ego berfungsi sama dengan makanan bagi tubuh atau pemeliharaan diri. Tubuh memerlukan makanan agar tetap hidup. Ego atau kepribadian unik setiap orang memerlukan respect, persetujuan, dan perasaan puas karena telah mencapai sesuatu yang bermakna. Ego yang lapar adalah ego yang jahat. Menyamakan ego dengan perut sangat membantu menjelaskan mengapa orang memiliki tingkah laku tertentu. Orang yang makan 3 kali sehari tidak terlalu memikirkan perutnya. Tapi kalau orang tidak makan selama 1 atau 2 hari, menjadi sangat lapar dan seluruh kepribadiannya berubah. Dia menjadi lebih kritis, tidak ada yang membuatnya senang, dan dia mudah membentak orang. Tidak ada gunanya memberitahu dia kalau persoalannya adalah bahwa dia terlalu terfokus pada perutnya dan bahwa dia harus melupakan perutnya. Cuma ada satu cara untuk menyembuhkannya, yaitu memenuhi tuntutan alamiahnya untuk bertahan hidup. Alam telah memberikan naluri dalam diri setiap makhluk dengan mengatakan, kamu dan kebutuhan dasarmu harus didahulukan. Dia harus makan sebelum dia sanggup memberi perhatian kepada hal-hal yang lain. Hal yang sama berlaku bagi orang yang egoistis. Untuk memperoleh kepribadian yang sehat, kodrat alamiahnya menuntut seporsi penerimaan diri dan persetujuan diri. Tidak ada gunanya memarahi orang yang egoistis dan mengatakan kepada mereka agar melupakan diri sendiri. Mereka tidak bisa melupakan diri sendiri sampai kelaparan ego mereka terpuaskan. Baru setelah itu, mereka dapat melepaskan perhatian mereka dari diri sendiri dan memberikannya kepada pekerjaan, kepada orang lain, atau kepada apapun yang penting. Ketika harga diri sedang tinggi, orang mudah dan enak diajak berinteraksi. Mereka riang, gembira, murah hati, toleran, dan bersedia mendengarkan pendapat orang lain. Mereka sudah memenuhi kebutuhan primer mereka dan sanggup memikirkan kebutuhan orang lain. Kepribadian mereka sendiri begitu kuat dan mantap, sehingga mereka bersedia mengambil risiko. Mereka sanggup untuk menerima kenyataan bahwa kadang-kadang mereka berbuat salah dan bisa mengakuinya ketika mereka melakukan kesalahan. Mereka bisa dikritik dan diejek dan tidak terlalu khawatir karena hal-hal ini hanya menyebabkan kerusakan kecil dalam harga diri mereka, dan mereka masih punya banyak. Ketika harga diri sedang turun, kesulitan mudah datang, dan ketika harga diri sudah cukup rendah, apa saja bisa menjadi ancaman bagi orang itu.
Bagi orang itu, pandangan kritis atau kata-kata kasar bisa dirasakan sebagai bencana. Orang sensitif yang melihat sindiran atau makna ganda dalam komentar yang paling tidak bersalah sekalipun sedang mengalami harga diri yang rendah. Pembual, tukang pamer, dan orang yang suka bertengkar mempunyai masalah yang sama. Untuk mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh orang lain yang harga dirinya rendah, tolonglah mereka untuk lebih menyukai diri mereka. Ketika orang yang angkuh berusaha menurunkan wibawa Anda dapat memahami perilaku ini dengan mengingat dua hal. Pertama, dia merasa perlu sekali untuk meningkatkan penilaian tentang pentingnya diri sendiri dan berusaha melakukannya dengan merendahkan Anda. Kedua, dia takut harga dirinya sedemikian rendah sehingga bila Anda meremehkannya, Anda akan menghancurkannya sama sekali. Dan walaupun dia tidak yakin bahwa Anda akan menyerang harga dirinya, dia tidak sanggup menanggung risiko untuk menggunakan kesempatan itu. Satu-satunya strategi yang dapat digunakannya adalah merendahkan Anda sebelum Anda melihat siapa dia sebenarnya. Menghadapi orang seperti itu, Anda jangan menambah persoalan dengan berusaha merendahkannya. Hindarilah kata-kata yang menyindir, menyakiti perasaan, memungkinkan terjadinya perdebatan. Kalau Anda menang, Anda cuma akan semakin menurunkan harga dirinya yang sudah rendah dan membuatnya lebih sulit diajak bicara dibanding sebelumnya. Sebaliknya, berilah makan egonya yang lapar. Ubahlah orang yang berangasan itu menjadi orang yang lemah lembut. Maka dia tak akan marah-marah dan membentak Anda lagi. Taktik ini berlaku bagi semua orang, bukan hanya bagi orang-orang yang sulit. Siapapun akan lebih menyenangkan, lebih memahami, dan lebih kooperatif kalau Anda memberi makan ego mereka. Bukan dengan pujian berlebih-lebihan yang tidak tulus, tetapi dengan pujian yang tulus dan sungguh-sungguh. Carilah hal-hal baik dalam diri orang yang berhubungan dengan Anda, hal-hal yang membuat Anda bisa memujinya. Bentuklah kebiasaan memberikan paling sedikit 5 pujian tulus setiap hari. Dan perhatikanlah bagaimana hubungan Anda dengan orang lain menjadi lebih lancar. Bantulah orang lain untuk lebih menyukai diri sendiri dan jangan berusaha melakukannya dengan sikap superior dan menggurui. Kalau Anda melakukannya dengan menganggap diri Anda lebih unggul, Anda hanya akan menimbulkan kebencian. Hukum pertama hubungan antar manusia adalah orang bertindak atau tidak bertindak, terutama untuk meningkatkan ego mereka. Ketika Anda berusaha meyakinkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu, dan Anda tidak berhasil melakukannya dengan logika dan penalaran, cobalah cara-cara dan alasan yang akan meningkatkan egonya. Berilah orang lain alasan pribadi untuk membantu Anda. Artinya, alasan yang benar-benar mengedepankan kepentingannya. Jadi intinya, bantulah orang lain untuk lebih menyukai diri mereka. Puaskanlah keinginan mereka yang kuat untuk memperoleh harga diri. Baik, sampai di sini dulu untuk podcast kita kali ini. Semoga semua kebaikan selalu datang kepada kita dari seluruh penjuru mata angin, dan semoga semua makhluk berbahagia. Efnora, close mic now.